Halo guys, balik lagi di Era Coming Channel. Dan di video kali ini gue mau ngasih tips apa yang sebaiknya perlu kalian lakukan kalau kalian baru main Genshin Impact, terutama bagi kalian yang baru main di tahun 2024 ini. Dan apa yang sebaiknya jangan dilakukan kalau kalian mau progres akun kalian ke depannya itu jauh lebih baik. Dan di video kali ini gue akan pisahkan dari apa yang sebaiknya dan apa yang jangan dilakukan menjadi dua hal yang berbeda, supaya nanti kalian punya gambaran dan lebih fokus. Oke? Jadi apa aja yang perlu kalian lakukan dan tidak perlu dilakukan? Mari kita langsung lihat aja ke videonya. Ini dia, check it out. Yang pertama, dari apa yang sebaiknya perlu kalian lakukan. 1. Eksplorasi. Yap, Genshin Impact secara gak langsung menuntut playernya untuk eksplorasi, entah itu untuk mengumpulkan semua material, ataupun buka semua teleport waypoint, ataupun membunuh berbagai monster dan mengambil material yang di dropnya nanti. Karena kita nggak akan tahu material-material itu nanti dibutuhkannya kapan. Bisa aja nanti pada saat kalian lagi main, terus tiba-tiba karakter tertentu itu lagi rerun dan kalian butuh materialnya itu sebanyak mungkin, ternyata pas buka tas nggak ada sama sekali. Itulah pentingnya kalau kita mengumpulkan material di awal-awal baru main. Terus yang kedua, buka semua teleport waypoint termasuk juga patung The Seven. Ini akan memudahkan kita dalam teleportasi atau perpindahan karakter kita dalam menyelesaikan suatu event ataupun suatu quest ataupun hal-hal lainnya. Lalu selanjutnya, bunuh semua monster yang kalian temui. Kalau yang untuk satu ini itu tergantung dari kalian masing-masing. Kalau kalian merasa ini belum saatnya deh untuk bunuh monster tertentu karena merasa belum cukup level karakternya, ya udah kalian sesuaikan aja. Yang penting kalau kalian sudah merasa bisa untuk membunuh semua monster di world yang kalian temui, dibunuh aja untuk ke area bawah, karena itu nanti akan berguna material dropannya ketika suatu saat kalian udah punya banyak karakter. Ya kan, kita tahu untuk mengupgrade suatu talenta karakter kita membutuhkan beberapa material dari monster-monster di world, entah itu elite bahkan yang normal. Terus apa yang sebaiknya perlu kalian lakukan saat di AR bawah? Yang kedua adalah Mystic Ore. Kalau kalian baru awal-awal main, saran gue adalah setiap hari di craft untuk Mystic Ore-nya ini. Itu bisa kalian buat di blacksmith ya, setiap kota tuh pasti ada blacksmith. Dan ini gampang banget untuk enhancement-nya. Kalian hanya butuh 120 kristal chunk ini ditukarkan menjadi 30 Mystical Ore. Mystic Ore ini berguna bagi kalian yang mau upgrade senjata. Walaupun kalian itu belum upgrade senjata atau lagi nggak mau upgrade senjata, saran gua setiap hari craft kristal chunk ini menjadi Mystic Ore, karena semakin banyak kalian punya tabungan Mystic Ore, artinya ke depannya nanti pada saat mau upgrade senjata atau kalian tiba-tiba dapat di 5 senjata di gacha banner standar ataupun gacha signature karakter tertentu, Mystical Ore ini bisa membantu untuk melevelkan senjata kalian dengan cepat gitu ya, tanpa perlu menumbalkan senjata-senjata bintang 3 tertentu. Nah, jadi saran gue sekali lagi, untuk kalian yang baru-baru main dari awal, langsung aja dibiasakan setiap hari untuk nge-crafting 120 kristal sang ini menjadi Mystical Core. Selanjutnya, Daily Commission. Ketika kalian sudah menginjakan Adventure Rank 12 atau gua singkat aja AR12, lakukan Daily Commission ini untuk mendapatkan 60 Primogem secara gratis setiap hari. Dan ada 4 quest yang berlogo ungu yang kalau kita buka map, di sini kamu bisa menyelesaikan sekitar 5-10 menit aja. Gampang kan? Kita hanya meluangkan waktu 5-10 menit, kita bisa mendapatkan 60 Primogem. 40 Primogem dari 4 quest tadi, dan kalian bisa mendapatkan quest 20 kalau kalian ke NPC Catherine lalu ngobrol sama dia. Nanti ada di pilihan paling atas, kalian tinggal klik aja dan kalian akan mendapatkan 20 tambahan Primogem. Dan bagi kalian yang udah AR35 atau udah menyelesaikan Archon Quest Omniprint Solver Mortals, setiap kalian menyelesaikan Archon Quest Story atau World Quest atau dapetin Kulus atau membuka chest di World, kalian juga bisa menyelesaikan daily quest ini lebih cepat karena tinggal mengisi budget yang di bawah ini aja tanpa perlu menyelesaikan 4 daily request yang ungu tadi. Ini jauh lebih dimudahkan oleh Genshin Impact. Selanjutnya, event. Kalau kalian cek ke atas, dan bagi teman-teman yang udah AR20, kalian akan mendapatkan event-event tertentu
dan ini bakal setiap patchnya tuh berbeda. Ada bermacam-macam hadiahnya, mulai dari Primo Gem, senjata gratis, karakter gratis, material karakter, talent book, material essence senjata, mystical ore, mora, atau bahkan crown yang berguna untuk melevel 10 talent karakter kita. Ini bisa kalian dapatkan dengan cara menyelesaikan event, dan baiknya Genshin itu sudah mempermudah untuk semua pemainnya bisa berpartisipasi di eventnya ini. Tentu nanti AR12 dan AR60 itu sama-sama bisa menyelesaikan konten event ini dengan cukup baik dan bisa sama-sama mengeklaim semua hadiahnya. Selanjutnya, reputasi. Langkah berikutnya, kalau kalian udah mencapai AR25, kalian bisa buka yang namanya reputasi sistem yang bakal ada di setiap kota. Untuk di awal permainan, lokasi reputasi sistem ada pada peta di Mondstadt yang di sini di logo segitiga, dan untuk reward atau hadiahnya juga bermacam-macam. Ada resep masa kulus, resonance stone untuk kalian membuat gadget yang memudahkan dalam menemukan kulus, dan masih banyak lagi. Dan buat kalian yang udah reputasi 2, kalian bisa ke blacksmith setiap hari untuk tanya ke dia dan menandai lokasi crystal charm di peta kalian, dan ini sangat membantu bagi gua kalau kalian lagi mau kejar mystical ore. Jadi kan kita perlu crystal charm yang tadi ya. Nah, itu di blacksmith setelah kalian udah reputasi 2, kita bisa melihat di mana aja lokasi crystal charm di region tertentu. Dan ini juga gue sangat menghimbau bagi kalian untuk mengerjakan bounty serta permintaan penduduk sampai maksimum 3 kali setiap minggunya. Selanjutnya, Battle Pass. Bagi kalian yang udah AR20, kalian akan mendapatkan fitur Battle Pass atau sering disebut Gnostic Game, yang mana fitur ini bisa memberikan kita banyak sekali hadiah gratis di bagian atas. Dan gue sangat menghimbau bagi kalian untuk mengerjakan 4 misi harian, karena setiap misi harian ini akan memberikan poin XP yang bisa kita lihat di atas ini. Dan poin XP itu kalau gue di dalam 5 minggu, kalau kalian sering main untuk AR bawah, mungkin tercapai dalam 4 minggu pertama. Terus juga kalian perlu mengejar yang namanya misi mingguan dan juga misi-misi dari BP spesial seperti mengerjakan event ataupun mengerjakan Parallel Beast. Jadi cukup worth it bagi kalian yang low spender untuk mendapatkan yang bagian atas ini. Itu ada banyak hadiahnya, ada mystical ore, ada mora, ada juga resin, ada juga aquin vat. Dan bagi teman-teman yang mau mengeluarkan uang untuk Gnostic Hymn atau Gnostic Horus juga bisa mendapatkan benefit yang di bawah. Tentunya benefit yang kedua ini atau yang di bawah itu jauh lebih banyak. So, saran gua selesaikan Battle Pass karena ini sangat berguna banget bagi teman-teman yang baru AR bawah. Sekarang kita masuk pada apa yang sebaiknya jangan dilakukan oleh teman-teman yang baru main Genshin Impact. Pertama, build karakter sembarangan. Ini cukup penting ya, karena yang sering gue lihat bagi teman-teman yang masih baru main itu asal suka-suka aja build karakternya, padahal tujuannya adalah Parallel Beast. Kalau kalian tujuannya Parallel Beast, tentunya perlu tim atau karakter-karakter yang bisa menunjang progres akunnya kalian. Jadi gue sangat merekomendasikan jangan build semua karakter, fokus ke 1-2 karakter aja, yaitu sub DPS dan juga DPS nya. Untuk supportnya boleh kalian level ratain dulu, gak terlalu tinggi ataupun beda level 10 dari karakter utama kalian. Intinya adalah jangan semua karakter di build bersamaan. Pertama, kerugian yang akan kalian dapatkan menguras banyak material yang tentunya udah capek-capek kalian temukan di World. Terus yang kedua, belum tentu nanti karakternya bisa kalian pakai di Parallel Beast. Tentukan dan cari tahu karakter apa yang worth it untuk kalian yang Parallel Beast. Kalau kalian butuh rekomendasi, gue udah pernah buat videonya, langsung cek aja di pojok kanan atas. Terus apa yang sebaiknya jangan dilakukan? Yang kedua adalah menghabiskan resin sesuka hati di awal-awal. Ini juga menjadi hal penting bagi kalian yang baru main. Kalau kalian masih suka-suka untuk menghabiskan resin di sembarang tempat, tetapi nanti pas udah akhir ataupun udah di 45 ke atas, kalian bingung, ada banyak karakter yang ternyata belum bisa ke build. Saran gua, setelah kalian AR45 ke atas, itu kan pasti nanti kita akan mendapatkan banyak fragile resin ya. Entah nanti dari yang Catherine saat kita menaikkan level adventure rank, fragile resin ini yang perlu kalian simpan. Nah, untuk resinnya sendiri yang 200/200 ini itu boleh kalian habiskan bagi kalian yang masih AR1 sampai
20-an untuk satu material essential senjata, yang kedua material weekly boss, yang ketiga material untuk menaikkan level karakter. Udah ini aja cukup ya, walaupun kalau dibilang butuh banget juga enggak, tetapi minimal resin kalian tuh enggak selalu penuh setiap hari dan kalian bisa spending untuk 3 hal yang justru ini menurut gue lebih worth it. Nah, untuk yang fragile resin, kalau kalian punya banyak, mending kalian tabung aja sampai AR 45 ke atas. Terutama bagi kalian yang udah work levelnya naik, AR-nya semakin tinggi, tentu nanti tingkat kesulitan musuhnya juga akan semakin sulit. So, untuk level 1 sampai level 20 prioritaskan untuk weekly boss, essential senjata, dan juga level karakter dulu aja. Setelah 45 ke atas, kalian bisa fokusin untuk artefak, tetapi juga jangan semuanya dihabiskan, sisakan untuk beberapa patch ke depannya, karena kita nggak akan pernah tahu fragile resin ini kapan dibutuhkannya, sementara konten Genshin Impact tuh masih panjang, apalagi progres akun kalian juga masih panjang. Selanjutnya, apa yang sebaiknya jangan dilakukan oleh teman-teman pemula, yaitu tumbal senjata bintang 3. Sebenarnya untuk masalah ini kalian boleh nggak boleh sih. Bolehnya adalah kalau kalian merasa senjata ini main statnya itu nggak bagus, atau senjata dev udah bintang 3 dev lagi ya kan, itu boleh kalian langsung tumbalkan untuk senjata bintang 5. Tetapi ada beberapa senjata yang perlu kalian perhatikan yang menurut gua tuh worth it dan jangan sampai ketumbal untuk senjata bintang 5. Contohnya seperti White Tassel. Nah, senjata White Tassel ini itu cuma bisa didapatkan di region Liyue. Kalau kalian udah nggak di region Liyue, itu artinya kalian nggak akan bisa menemukan White Tassel ini. White Tassel sendiri adalah salah satu senjata yang gua taruh di top senjata bintang 3. Kalau kalian belum nonton, kalian silahkan langsung nonton aja pojok kanan atas. Senjata White Tassel ini punya mainstop critical rate yang mana jarang banget untuk senjata bintang 3 mendapatkan critical rate, dan ini menjadi senjata signature bintang 3-nya untuk Arlecchino. Jadi ada banyak senjata yang justru main statnya itu banyak banget kepake, contohnya ya White Tassel atau Dark Iron Sword, hanya beberapa aja yang tersebar di World Payload ini. Jadi saran gua, jangan tumbal senjata, dilihat dulu main statnya. Kalau kalian merasa main statnya tuh bagus, critical damage, critical rate, ataupun senjata-senjata lain yang menurut kalian tuh cukup worth it untuk karakter tertentu, jangan ditumbalkan. Kalau bisa dikunci dulu ya, karena kesalahan kita atau kesalahan gua juga dulu adalah gua nggak pernah ngelihat main statnya dan gua nggak kunci senjata bintang 3-nya. Akhirnya senjata itu ketumbal dan mau nggak mau gua harus nyari lagi. Bagusnya gue punya White Tassel sampai R5, syukurnya waktu itu gua udah sadar dan akhirnya nggak gua tumbalin. Dan yang terakhir, apa yang sebaiknya jangan dilakukan teman-teman yang baru main Genshin Impact di tahun 2024 adalah sembarang main reaksi. Genshin Impact udah nggak kayak dulu yang sering main melt dan juga overload. Sekarang ada tim yang namanya Hyperbloom dan metanya tuh masih dikuasai oleh Hyperbloom. Jadi teman-teman kalau misalkan sembarang main reaksi, ya kalau open world sih nggak masalah ya, tapi kalau misalkan ujungnya adalah Spiral Abyss, nah ini menjadi kesalahan. Untuk saran gua adalah kalian memakai Hyperbloom aja, terutama untuk AR1 sampai AR20. Kenapa? Karakternya nggak perlu ribet, kalian cuma cukup Barbara dan kalian bisa dapatkan secara gratis. Terus juga kalian dapat Lisa nanti ya kan, itu juga bisa dipakai. Kalian kan nanti bisa mengaktifkan patung The Seven di Sumeru dan bisa beresonansi dengan Dendro. Jadi karakter MC kalian itu bisa menguasai resonansi Dendro dan itu juga bisa dipakai di Hyperbloom. Jadi kalian cuma butuh Barbara, karakter MC, dan juga Lisa untuk memainkan reaksi Hyperbloom ini. Bagus lagi kalau kalian gacha terus tiba-tiba dapatnya Xingqiu, itu juga bisa kalian pakai. Jadi kalian punya MC Dendro, kalian punya Lisa, Barbara, dan juga Xingqiu. Yang dibutuhkan hanyalah elemental mastery dan level setinggi-tingginya pada karakter Lisa. Jadi jangan sembarang reaksi. Menurut gua yang paling bagus untuk kalian masih AR bawah itu mainkan reaksi Hyperbloom karena punya benefit yang tinggi dan build karakternya itu nggak terlalu banyak. Terlebih karakternya itu bisa kalian dapatkan secara gratis melalui progres akun game kalian. Oke, jadi segitu aja apa yang sebaiknya perlu dan tidak perlu kalian lakukan di game Genshin Impact, terutama bagi kalian yang baru main Genshin Impact di tahun 2024 ini. Jadi kalau kalian merasa terbantu dengan adanya video ini, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Nantikan video gua selanjutnya di Era Coming Channel. Oke, sampai jumpa. Bye.